China uji mekanik pesawat pembom siluman H-20. China terus memberikan senam jantung sehat pada Amerika dan Barat. Seolah belum cukup memperkenalkan dua jet tempur generasi 6 mereka pada dunia. Kali ini, dalam beberapa gambar dan video yang beredar luas di media sosial pada tanggal 4 Januari tahun 2025. Untuk pertama kalinya, sebuah rekaman memperlihatkan penerbangan dari pengebom siluman terbaru China yang diduga merupakan Xi'an H-20. Dan jika video tersebut benar, maka ini merupakan penerbangan perdana pesawat pengebom siluman H-20 China. Yang disebut oleh para analis Barat, sebagai tamparan keras bagi Amerika yang tidak mampu menyaingi teknologi China yang semakin tidak terbendung. Di mana lebih gilanya, operasi uji coba penerbangan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah penerbangan perdana dua pesawat tempur generasi ke-6 negara itu, yang menandai periode aktivitas signifikan di sektor kedirgantaraan China. Terlihat dalam rekaman, pembom yang diduga Xi'an H-20 ini terbang dengan kawalan Sukhoi versi China yaitu J-16. Tampak dalam video, pembom terbaru China ini memiliki ukuran hampir 3 kali lebih besar dari J-16. Yang mengindikasikan, bahwa pesawat pembom ini memang dirancang oleh China untuk misi serangan antar benua. Yang sudah barang pasti, akan membuat para negara pro-NATO di kawasan Asia cukup waspada dengan kehadiran H-20. Karena pesawat pembom China ini akan membawa banyak sistem persenjataan strategis termasuk bom nuklir. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat, desain H-20 China ini, boleh dikatakan sangat mirip dengan pembom odong-odong B-2 Spirit Amerika. Ini terlihat dari bentuk sayap, yang memanjang dan menjauh dari sisi mesin di bagian tengah. Sehingga dapat ditebak, dengan desain sayap aerodinamis tersebut, akan membuat H-20 mampu melaju dengan kecepatan tinggi di ketinggian di luar jangkauan radar musuh. Bayangkan bro, jika pesawat ini lewat di atas laut China Selatan sambil menjatuhkan sembako berhulu ledak nuklir sebesar Avanza. Kira-kira, apakah sistem pertahanan udara dan radar di Asia Tenggara sanggup untuk melacaknya? Sehingga sangat wajar, jika negara-negara pro-NATO di kawasan Asia sangat ketakutan, jika China terus memperkuat militer mereka dengan kemampuan yang memang tidak ada obatnya, kecuali negara tersebut memiliki otak secerdas ilmuwan China yang dapat dengan cepat mengcopy-paste semua jenis teknologi dunia. Namun sayangnya, terkait kemunculan H-20 secara misterius ini, pihak pemerintah China belum memberikan keterangan resminya akan waktu dan lokasi di mana pesawat itu muncul. Terkait hal ini, menurut analis pertahanan Cina, pesawat pengebom siluman H-20 mampu terbang sejauh lebih dari 10.000 km, dan jangkauannya dapat diperluas lebih jauh lagi dengan pengisian bahan bakar di udara. Sehingga dengan kemampuan tersebut, maka akan memungkinkannya menjangkau hotspot global manapun, termasuk Amerika dan Eropa. Bukan saja dari analisis China, pihak Pentagon dalam laporannya pada 2024 menyebutkan, bahwa dengan pengisian bahan bakar di udara, pesawat pengebom siluman H-20 milik China dapat mencakup dunia. Kami mendapat laporan, pesawat itu dirancang untuk membawa persenjataan nuklir dan konvensional. Termasuk rudal serangan darat dan laut. Secara desain mereka tidak kreatif. Mereka merancang H-20 dengan desain yang sangat mirip dengan B-2 Spirit milik Angkatan Udara AS, yang memiliki kemampuan siluman, imbuh keterangan pihak Pentagon. Selain itu, sejak diumumkan pada tahun 2016, program ini dilaporkan oleh intelijen bangsat Amerika telah berkembang pesat. Di mana pada bulan Maret tahun 2024, Wakil Komandan Angkatan Udara China Wang Wei mengisyaratkan bahwa pesawat pengebom itu akan segera diluncurkan secara resmi. Sehingga jika kita simpulkan, maka video kemunculan pesawat pembom raksasa misterius di atas langit China, diyakini adalah H-20 itu sendiri. Di mana para analis militer China menyebutkan, secara strategis, pengenalan H-20 secara signifikan akan memperluas kemampuan serangan Beijing di luar rantai pulau kedua. Yang memungkinkannya untuk menargetkan pangkalan militer utama AS di Indo-Pasifik, seperti di Guam dan Hawaii. Di mana rantai pulau kedua, mengacu pada jaringan kepulauan strategis di Pasifik Barat, yang membentang dari Kepulauan Bonin di Jepang melalui Kepulauan Mariana termasuk Guam, hingga Kepulauan Caroline di Mikronesia. Ini adalah elemen penting dalam strategi geopolitik dan militer, terutama dalam mengendalikan akses maritim dan memproyeksikan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Rantai pulau kedua memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan keamanan maritim negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.